Ya kalau berbicara Palestina, memang sudah lama mereka banyak belajar. Ya wong dari tahun 47 kejadian tragedi Nakba, pengusiran besar-besaran, ada yang ke Jordan, ada yang ke Suriah, Liban. Jadi nenek moyang mereka banyak memberikan edukasi lah. Katanya nanti kamu sini kalau ada ini. Tapi justru yang saya benar-benar lihat di Suriah, gitu kan. Kemudian yang ada di tenda pengungsian Cox's Bazar Bangladesh, ya itu orang yang nggak siap, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kembali lagi di podcast Ngobrol A to Z di Kavita Channel. Pada malam hari ini kita kedatangan tamu. Ini ada Mas Ricky Abdurrahman Hafid. Nah, beliau ini benar-benar luar biasa ya, karena beliau adalah seorang eksekutif director di Lembaga Kemanusiaan Nasional Aksi Insan Nusantara. Ya Mas ya. Selamat malam Mas Ricky, apa kabar? Sehat, alhamdulillah Mbak. Alhamdulillah. Ini posisi di mana nih? Di Indonesia atau di mana? Lagi di Indonesia. Lagi di Indonesia, oke. Jadi saya udah baca nih CV-nya Mas Ricky. Wow, luar biasa sekali ya pengalamannya di bidang kemanusiaan ya, sudah dimulai sejak udah lama banget ya Mas ya. Nah, boleh cerita nggak sih Mas, sejak kapan sih tertarik pada bidang kemanusiaan dan alasannya apa sih? Kok di antara banyak orang kan pasti hanya segelintir orang saja yang tergerak hatinya untuk berkegiatan sosial seperti Mas Ricky. Bisa nggak Mas diceritain dikit ke teman-teman? Oke. Baik Mbak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak sebelumnya untuk teman-teman semua, terutama Mbak Jod Novita Srikandi atas waktunya. Memang ini nggak tahu kita berbicara soal hobi ya, atau jalan hidup, antara hobi atau jalan hidup kali ya. Memang mungkin dari awal itu saya sendiri senang sama hal-hal yang bersifat berhubungan sama orang gitu kan, dan juga konteksnya dalam hal bantu-membantu gitu. Dari mulai SD, SMP, SMA mungkin kan kita pernah ya ikut acara pramuka gitu kan. Sampai ke tingkat Bantara, Pandega pun di situ emang banyak banget hal yang saya ambil poin-poinnya. Cuman ya masuk kuliah dan lain sebagainya itu pun arahnya sebenarnya bukan ke sana. Justru saya diarahkan kepada media korporasi. Ya kurang lebih selama ngampus itu memang kurang lebih ya teman-teman, kemudian pihak fakultas mengarahkan supaya ya layaknya seorang jurnalis gitu Mbak. Ya media relation corporation gitu. Tapi ya entah kenapa zaman-zaman 2007 itu kan bidang filantropi atau bidang kemanusiaan belum begitu ngetren ya, ngetren sekarang. Iya benar. Lembaga-lembaganya juga kan belum begitu menjamur gitu. Tapi justru di situ saya melihat dari segi ini kali ya, pola kerja, kemudian habit dan lain sebagainya. Beberapa tahun mungkin saya udah pernah kerja di media, termasuk magang hingga nyasar di fraksi DPR gitu kan. Wow, pernah ya? Wow. Itu saya melihat banyak peluang untuk jadi kerelawanan. Jadi kan mulai dari 2009 gempa Garut, kemudian Mentawai 2010 di mana Gunung Merapi Jogja itu kan sempat turun ke sana gitu kan. Tapi dirasa kayaknya ini lebih mantul gitu kan. Emang suka ya di dunia yang berhubungan dengan kemanusiaan, interaksi sosial kali ya, seperti itu. Faktor yang mendukung hingga saat ini masih
konsisten di jalur ini. Mungkin seperti itu atau ada faktor lain tuh Mas? Jadi emang faktor lain yang kenapa akhirnya keluarga pun mendukung gitu kan, walaupun ada aja larangan, ngapain gitu kan, orang pada kabur dari lokasi bencana, ini kamu malah ngedekat gitu kan. Ya enggak? Iya benar. Ya, terus contoh ya kayak di Rohingya Bangladesh gitu kan, ketika junta militer itu membabi, ya pokoknya ngeberondong lah masyarakat. Ini kita malah mendekat. Ketika gempa Lombok, Palu, Banten dan lain sebagainya, ngapain? Tapi justru ya kalau kita hidup mau dimudahkan ya prinsipnya ya udah mudahin orang dulu gitu kan. Toh kita bahasa mohon maaf di tanda kutip ya orang yang diem aja di rumah, yang tidur aja di kasur kan belum tentu dia akan selamat kan, bisa aja tiba-tiba serangan jantung gitu kan. Benar. Tapi justru ya beberapa kali kita yang dipaksa untuk ayo turun gitu kan. Sekarang giliran kamu ini itu. Ya justru ya di situ ada rasa puas tersendiri ya. Yang dijalankan di situ ya. Nah, gimana ceritanya dengan aksi Insan Nusantara ya? Nah, itu aksi Insan Nusantara itu kalau boleh tahu itu lembaga yang bergerak di bidang kemanusiaan. Terus fokusnya itu di mana tuh, Mas? Bisa nggak diceritain? Nah, kalau berbicara AIN, ini pure memang lembaga yang bergerak di ranah kemanusiaan, sosial, pendidikan, dan agama. AIN ini berdiri tahun 2014, yang bisa dikatakan pendiri-pendirinya dari berbagai macam NGO ya. Ada yang dari teman-teman ACT, Dompet Duafa, Ikatan Rumah Zakat. Cuman yang memang dalam implementasinya sempat mengalami kevakuman. Bisa dikatakan mungkin para founder ada memiliki prioritas lain ya gitu. Ya sementara itu pada saat itu memang kan saya memulai karir di dunia kemanusiaan itu ya dalam tahun 2012. Walaupun secara kerelawanan saya udah ikut turun dari tahun 2009 gitu kan. Dari segi tim program, kemudian penyalur, fundraising, penyelenggara event, media relation dan lain sebagainya. Memang bisa dikatakan hidup saya ini separuh ya, hampir separuh hidup ya core-nya ke kemanusiaan gitu kan. Ya udah banyak teman-teman di AIN yang kenal saya, melihat AIN ini bagaikan rumah tapi kosong gitu kan, dan lain sebagainya. Bahasanya ini udah ada rumah tapi kenapa nggak diisi, kenapa nggak dimaksimalkan. Itu peribahasanya teman-teman. Udah gabunglah di sini dan lain sebagainya. Dan emang kebetulan 2018 itu kan lagi musim-musimnya bencana tuh. Gitu. Itu posisi saya masih di lembaga sebelumnya, inisiatif Zakat. Dan itu memang posisi saya masih tugas tuh, di lapangan. Sementara teman-teman udahlah di lembaga itu udah banyak banget orang yang produktif gitu kan. Udah banyak banget orang baik lah gitu kan. Nih di sini nih urus gitu kan. Bahasanya ya lu pengen nggak ilmu yang udah dikumpul, pengalaman dan lain sebagainya ngendap gitu kan. Mendingan kemari isi rumah, benerin, maksimalin. Seminggu saya mikir, ya udah setelah itu langsung dapat proyek ngurusin Palu. Kita bikin beberapa rumah sementara, bikin masjid dan lain sebagainya. Udah dari situ mulailah kita starting gitu kan, walaupun memang sampai sekarang masih belum maksimal ya gitu kan. Nah, jadi balik lagi emang ya AIN itu berangkat dari teman-teman yang sebelumnya pernah bekerja di lembaga kemanusiaan sebelumnya, cuman mungkin ya apa bahasanya ya, untuk lebih meluaskan manfaat aja, cuman pernah vakum kemudian dihidupin lagi. Oke, iya, sangat-sangat luar biasa ya. Jadi nggak mudah juga sih sebenarnya kita berkegiatan yang berhubungan dengan kemanusiaan seperti ini, apalagi menghidupkan lembaga yang memang sudah vakum gitu ya. Dan ini saya rasa benar-benar orang-orang yang luar biasa ya, berani untuk seperti ini gitu. Dan nggak semua orang akan bisa melakukan hal ini.
bagus sekali. Kemudian saya mau nanya sih nih, kan katanya udah sering ya, pertama ke Palu, kemana-mana aja gitu kan, dalam rangka melaksanakan kegiatan kemanusiaan ini. Kira-kira daerah atau negara mana yang punya kesan khusus di hati Mas Riki sebagai relawan? Kalau daerah ya pertama Lombok, kedua Aceh ya. Kenapa Ya alasannya? kalau Lombok lebih kepada ya namanya juga orang yang habis kena bencana gitu. Putus asa pasti, trauma pasti. Tapi justru ya mereka antusias itu kan untuk ngebantu teman-teman di lapangan, di relawan. Bahkan ya akhirnya kita asesmen tuh satu-satu mana-mana penerima manfaat atau korban yang rata tuh rumahnya, karena kan dulu Lombok ya 7, sekian skala Richter. Iya. Udah banget. Sampai-sampai banyak turis yang nyetop kita di tengah jalan untuk minta ngantar ke bandara itu. Cuman ya kita udah lewat-lewat aja. Kan tujuannya bukan ngantar turis, tapi ya balik lagi memang kita melihat dari masyarakat Lombok itu ya benar-benar powerful lah gitu kan. Ya udah Mas, gitu kan. Gak apa-apa lah saya yang jadi kulinya. Saya yang ngerjain ngebangun ini, toh kan ini untuk kita juga, untuk masjid-masjid kita atau tempat ibadah kita. Walaupun memang ada di beberapa tempat ya bahasanya gini, kita datang baik-baik, kita ngebantu, tapi malah dijarah. Oh, ada juga. Itu di Lombok, Bukan, di beberapa daerah lain. Yang pernah terjadi bencana. Malah ya ketika kita datang, kita asesmen baik-baik, Ibu, karena pertimbangannya ini kondisi bangunan sudah tidak layak gitu kan. Ibu mau nggak kita bangunkan rumah? Ya udah bilangnya mau aja, tapi habis itu ya bahasanya apa ya, keluarganya pun yang nggak begitu support ke teman-teman relawan gitu kan. Ya nggak ada, ya dari segi inisiatif pun kurang gitu kan. Kadang malah gimana ya, namanya bencana itu kan ada ajang untuk kontemplasi gitu kan, untuk muhasabah. Ini balik lagi untuk main remi atau apa gitu kan. Ada yang pertama Lombok, yang kedua Aceh. Sebenarnya kan Aceh ini yang saya datangin bukan fokus ke Acehnya ya, tapi ya ke pengungsi Rohingya-nya itu. Pengungsi Rohingya. Dan memang itu yang punya inisiatif para nelayan di Aceh Utara itu, yang di daerah Lok Sukon. Kampung saya itu. Tepat. Gitu kan. Ya sampai-sampai begitu pengungsi datang, yang mana mereka hanya berbahan kapal sekoci yang ya udah reot gitu kan, udah tinggal karam gitu kan, tapi justru nelayan hadir untuk mengangkut semua. Begitu sampai ke darat ya, mereka justru semangat, udah biar kami yang menghandle dan lain sebagainya. Saya terbang ke Aceh, ngobrol-ngobrol sana sini, justru emang yang semangatnya masyarakat gitu kan, dan lain sebagainya. Ya satu sisi memang ya pihak yang harusnya bertanggung jawab justru kurang banget semangat gitu kan. Artinya bantuan dari pusat, kadang dari provinsi, ya harus kita gedor-gedor dulu. Situ saya melihat ini kan masalahnya bukan masalah yang yang dirasakan oleh masyarakat Aceh toh gitu kan. Ini cuman baratnya ada tamu yang diusir, tamu yang dizolimi lah bahasanya gitu kan. Tapi ya semua malah ikut merasa, bahkan ya di kafe-kafe kita kompak untuk bikin gala amal dan lain sebagainya. Udahlah, banyak ngobrol pokoknya. Kalau di Aceh itu emang iklimnya iklim ya, saya merasa lengket ya secara kekeluargaan. Bahkan ditanya, Mas makan kesukaannya apa, takutnya kami salah, takutnya kepedesan, takutnya berarti punya kesan positif banget ya di Aceh. Ya tapi emang satu sisi kalau masyarakat Aceh lebih to the point gitu kan. Jadi berarti ya udah to the point aja, Bu, saya mau minta tolong ini gak usah. Kadang kan kalau
masyarakat di Jawa itu lebih banyak gak enaknya, dan lain sebagainya. Ya udah, katanya Bu bikinin kopi. Nah, saya tambahin kata mohon maaf. Ya udah bikinin dan lain sebagainya. Gitu kan. Tapi emang dari situlah sampai sekarang kita hubungan terjalin. Bahkan ya sempat ada yang bilang, Mas, apa namanya? Ini ada ada anak gadis saya. Dikenalin gitu ya. Saya datang ke sini bukan buat itu, gitu kan. Saya datang ke sini ya untuk ya bahasanya program amal dan lain sebagainya. Ya sampai sekarang tuh masih terus dikepoin. Ya emang selain itu juga ada sisi hal lain di mana ya mungkin Mbak udah tahu ya, kan Aceh punya sejarahnya tersendiri. Ya mungkin di tahun 90-an sampai tahun 2000-an gitu. Ada adat istiadat, ada etika yang harus didahulukan untuk lain masyarakatnya. Bahkan saya sebut merek jangan gak enak kayaknya. Gak usah aja. Gitu kan. Tapi emang tiba-tiba nodong dan lain sebagainya. Tapi ya ketika kita negosiasi, saya melihat mereka lebih nyaman di warung kopi. Beres. Nah, gitu kan. Ya udah, dalam hal itu berarti memang ya kemasannya aja sebenarnya mereka ini. Kalau bahasanya orang Jawa galak atau perempuannya judes, jutek. Tapi itu ya aslinya. Waduh, saya nggak gitu loh. Ya makanya sempat saya mau konflik, memang bener ya perempuan Aceh itu namanya rajin, judes, jutek gitu kan apa. Enggak lah. Sebenarnya emang aslinya lembut. Gitu kan. Lembut sih nggak juga ya, tapi lebih mungkin lebih berkarakter kali ya dibandingkan perempuan daerah lain kayak gitu sih. Jadi kemana-mana ya pembahasannya. Terus kalau negara mana kira-kira yang paling berkesan buat Mas Riki? Saya melihat pengungsi Suriah itu emang tidak seperti ya pengungsi Suriah, Rohingya yang benar-benar di lokasinya ya. Itu mereka merasakan hal yang sekarang dirasakan, bukan berangkat dari kesiapan yang dialami seperti halnya warga Palestina. Jadi memang mereka tidak dipersiapkan dengan iklim survive gitu kan. Mereka yang awalnya nyaman, mereka yang awalnya ya udah biasa aja sebagai rakyat, tapi tiba-tiba ya dibuat resah gitu kan, sampai harus merenggut banyak nyawa, keluarga dan lain sebagainya. Ya kalau berbicara Palestina, memang sudah lama mereka banyak belajar. Ya dari tahun 47 kejadian tragedi Nakba, pengusiran besar-besaran, ada yang ke Jordan, ada yang ke Suriah, Liban. Jadi nenek moyang mereka banyak memberikan edukasi lah. Katanya nanti kamu sini kalau ada ini. Tapi justru yang saya benar-benar lihat di Suriah, gitu kan. Kemudian yang ada di tenda pengungsian Cox's Bazar Bangladesh ya. Itu orang yang nggak siap, Mbak. Iya benar. Dan jadi mereka tuh jadi lebih kaget gitu ya, Mas ya. Lebih dampaknya lebih besar buat. Benar banget. Ya miskinnya emang bukan miskin kamuflase ya. Mungkin ya di sebutan negeri Wakanda gitu kan. Sekarang dia pengemis, begitu pulang rumahnya gede itu kan, gedung gitu kan, dan sebagainya. Ya negeri antah berantah. Nah itu ya termasuk ya pengungsi Suriah yang ada di Turki juga. Memang satu sisi gak mungkin ya negara utama yang memberikan suaka itu memberikan jaminan full gitu. Gak mungkin juga memberikan fasilitas full seperti pekerjaan dan lain sebagainya gitu. Dan memang ya, dalam 10 tahun periode mereka mengalami penindasan, pengusiran dan lain sebagainya, udah gitu aja. Bahkan yang suaminya diculik dan gak balik lagi gitu kan. Ya udah, seorang ibu itu ya harus, mohon maaf, mengemis gitu kan. Kadang menjual anaknya, Masya Allah. kadang mohon maaf ya dia
menawarkan diri gitu kan kepada relawan yang datang, tolong nikahin saya gitu kan. Ada yang seperti itu ya Mas ya? Ya selalu sampai dengan sekarang gitu. Gitu. Tapi emang ini fenomena yang nggak bisa ya realitas yang pasti teman-teman relawan lain pun mempunyai hal yang sama gitu kan. Itu ya termasuk ya fungsinya laki-laki pun ya kadang nggak semuanya mereka bisa bekerja gitu kan. Ya, pada akhirnya dimanfaatkan oleh sekelompok organisasi yang nggak bertanggung jawab lah gitu kan di Timur Tengah gitu. Hingga akhirnya yang awalnya baik-baik cuma hanya ingin bekerja itu kan, menyambung hidup, kembali lagi ke daerahnya nggak mungkin itu kan, udah di border ya pada akhirnya tergabung dalam suatu milisi atau suatu ya organisasi yang terlarang lah. Ya udah pada akhirnya rusak ya. Begitu pun di Rohingya ya. Saya melihat Rohingya ini itu kan ya semua kembali lagi kepada kondisi sumber daya alam yang melimpah kan. Ya di Suriah, di Palestina, di Lebanon, di Jordan itu bukan semata tempat peninggalan Nabi aja ya. Ya kekayaan alamnya pun ya seperti minyak gitu kan, seperti air sungai, ya, seperti kan sungai Nil, sungai Efrat, uranium dan lain sebagainya itu melimpah. Begitupun yang ada di Sitwi, di mana provinsi yang diduduki oleh bangsa berkulit hitam ya, layaknya India, Pakistan, yang disebut Rohingya. Itu kan di situ ada tambang emas juga. Dari segi geopolitiknya memang pemerintah Myanmar itu ya secara bentuk pemerintahan bukan berkiblat kepada demokrasi gitu kan. Dan juga secara ras suku berbeda dengan yang menduduki provinsi situ, dalam hal ini Rohingya gitu kan. Ya cara yang paling akhir ditempuh oleh junta militer atau pemerintah ya itu lewat jalur kekerasan gitu. Iya, benar. Dan lagi-lagi kalau pola pengungsi Rohingya ini ya mereka ya pada akhirnya ya kita tahu ya, walaupun kita tetap membantu, kita koordinasi dengan pemerintah, Kemensos, Kemenlu, UNHCR gitu kan, IO. Tapi pada akhirnya kita menemukan mereka-mereka ini yang sekarang datang ke Indonesia, datang ke Malaysia, minta suaka ya sebenarnya ya di Rohingya pun ya mereka nggak miskin-miskin amat. Mereka kita juga mikir dong, itu kan jarak dari Sitwi ke Aceh itu kan luar biasa. Iya, benar. Berapa lama. Sampai-sampai kita mergokin ya, karena kan kita nginep di camp Aceh Utara itu yang di bekas kantor imigrasi itu kan. Bekas kantor imigrasi loh itu yang udah berpuluh tahun dari itu. Iya, saya pernah lewat tuh dulu. Waktu pulang ke kampung pernah ngelewatin itu tuh. Pas Rohingya masih rame di situ. Ya aneh gak sih pada akhirnya mereka masing-masing punya handphone, terus yang gadis-gadis pandai sekali untuk bersolek gitu. Dan ujung-ujung pada akhirnya tolong beli, mereka bilangnya beli saya atau ya layaknya mungkin mereka memposisikan sebagai budak ya, bebaskan saya dan sebagainya. Cuman ya lagi-lagi ya ini nggak bisa main-main gitu kan, karena ke depannya juga bakal gitu. Tapi ya itulah, saya kalau ditanya mana yang lebih parah, yang berkesan memang dua pengungsi ini benar-benar Suriah dan Rohingya ya Mas ya, berarti luar biasa. Selama ini kan mungkin kalau orang yang awam ya, maksudnya yang tidak secara langsung terjun melihat gitu, mungkin bagi mereka itu tidak merasakan gitu ya kan. Makanya kadang-kadang rasa ketidakpedulian terhadap pengungsi Suriah atau Rohingya itu lebih minim dibanding kepedulian ke Palestina. Padahal kayak Mas Riki bilang tadi ya, kalau sebenarnya orang-orang Palestina itu memang orang-orang yang sudah siap, memang secara turun-temurun sudah diajarkan gitu kan, bagaimana menghandle masalah-masalah mereka, bagaimana menghadapi kekerasan di daerah mereka. Nah, beda dengan orang Suriah dan Rohingya tadi ya. Saya juga baru tahu loh, ini informasi sangat penting sekali buat pemirsa, buat teman-teman semua ya tentang ini. Terus Mas, kalau menurut Mas Riki nih ya, kan udah pernah nih
menjadi relawan di dalam negeri, juga udah pernah menjadi relawan di luar negeri. Nah, menurut opini dari Mas Riki, Mas Riki itu lebih bukan Mas Riki sih ya, maksudnya kita semua sebenarnya lebih bagus memprioritaskan mana nih Mas? Dalam negeri atau di luar negeri? Kalau menurut opininya Mas Riki? Ya tetap dalam negeri Pak. Gimana pun Indonesia ini kan negeri cincin api, di mana setiap daerah potensi bencananya selalu ada. Walaupun nauzubillah ya, kita tidak mengharapkan itu terjadi. Masa iya seorang kemanusiaan mengharapkan hidup dari bencana ke bencana? Berarti lebih prioritas dibantu itu dalam negeri dong ya? Jadi kalau misalnya gimana? Ya walaupun memang gimana ya, kadang ya ini saya sedikit cerita aja hal yang mungkin menjadi sedikit evaluasi aja gitu kan. Apa bahasanya, memang program luar negeri itu ya adalah program yang menjual gitu kan, sangat menjual. Cuman ya mungkin saya mengajak ya, kepada teman-teman lainnya juga agar tetap berada di jalur yang sesuai gitu kan, menyesuaikan campaign ataupun program yang memang benar-benar terjadi, dan tetap kita pun harus melibatkan pemerintah dan lain sebagainya. Karena ya ada hal mungkin yang saya sendiri gak bisa cerita di sini, menyangkut teman Indonesia yang menjadi relawan di luar negeri dan gak balik lagi. Gak usah dicerita. Ntar jadi banyakan sensor saya nih. Berbicara ya, tentang tapi emang itu ya, berbicara tentang support pemerintah nih, sejauh ini gimana support pemerintah dengan program-program yang Kang Iki, yang Mas Riki dan teman-teman jalankan? Ada nggak selama ini support? Kalau ada tuh dalam bentuk apa? Bisa diceritain nggak Mas? Iya, jadi pemerintah selalu mensupport yang lewat setiap kita laporan, audiensi, kemudian setiap bencana ke bencana memang selalu melibatkan kami, selalu mengundang untuk FGD dan lain sebagainya. Walaupun ya tetap implementer ya kita semua sebagai manusia. Ya sejauh ini dari pemerintah bentuk supportnya adalah pemberian izin ya. Ya pemberian izin, kemudian advokasi, karena ya mungkin ini yang kejadian ketika saya mau ke Palestina gitu kan. Saya kan lewat jalur Jordan ya, karena emang arahnya ke arah Baitul Maqdis atau Yerusalem atau ke Nablus dan lain sebagainya, itu jalurnya ke Jordan. Nah itu malam pertama saya tiba di Jordan itu saya diarahkan ke suatu hotel yang pada akhirnya hotel yang ya katanya sih berbintang 5 gitu kan, tapi ya ada aja fasilitas yang justru bikin teman-teman relawan merasa rugi lah gitu kan, atau merasa dirugikan. Contoh saya masuk hotel bintang 5 kan paling nggak karpet dan lain sebagainya, pintu-pintu semuanya bagus. Begitu saya masuk ke toilet, pas saya keluar lagi patah gagang pintunya, setengah jam saya dijebak di toilet bintang 5 gitu kan. Tapi ya pada akhirnya saya bisa keluar, terus saya kontak ke kedutaan gitu kan, ini kok setelah hotel bintang 5 dan lain sebagainya kayak gini Pak, gitu kan, kayak gini Bu. Ya udah setelah itu ya gak ada lagi yang berani ngerjain atau apa. Iya. Itu kan emang karena balik lagi kan ya, selain diplomasi kemanusiaan, membuat nama baik gitu kan. Jadi emang saya rasa itu salah satu kontribusi pemerintah. Termasuk ya ketika ke pengungsian Suriah itu ya bisa dikatakan ya ada orang yang kok tiba-tiba tahu saya lagi di titik ini, terus besoknya saya lagi di titik ini, saya besoknya lagi di camp ini, lagi makan di sini, datang orang kan, kaget saya. Gitu. Tahu nomor saya dari mana? Tahu saya di sini dari siapa? Serem ya. Serem juga ya kayak gitu ya. Waduh, hati-hati tuh Mas.
Terus kalau menurut Mas Riki nih, terakhir ya, ini sebenarnya terakhir karena udah panjang lebar banget ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan tadi yang saya list sudah kejawab semua. Nah, yang terakhir ini, apa sih yang Mas Riki harapkan dari orang-orang ya terkait support mereka pada kegiatan kemanusiaan yang Mas Riki dan teman-teman jalanin? Ya pertama-tama ya saya mewakili AIN yang memang bergerak di lembaga kemanusiaan mengucapkan terima kasih banyak atas segala kepercayaan, dukungan, khususnya memang kayaknya memang di tengah pandemi ini eh, kedermawanan orang gitu kan, kesolehan orang atau apa makin meningkat gitu. Iya ya. Itulah. Makin takut akan kematian ya, akan sisa umur yang sebentar lagi barangkali. Gitu kan, ya itu pertama-tama ya kalau mengucapkan terima kasih atas segala kepercayaan, dukung yang mengingat ya AIN pun pasti banyak sekali hal yang harus diperbaiki ya gitu kan. Ya selain itu juga ya kita pun turut berbahagia, turut bangga ya karena banyak lembaga dunia yang memposisikan Indonesia sebagai negara 3 besar yang dermawan ya. Ya, setelah Qatar, setelah Turki, setelah Arab Saudi gitu kan. Ya mungkin ya harapan ya memang ya kalau lagi kondisi pandemi gini khususnya ya mengharapkan penuh dari pemangku kebijakan bukan suatu hal yang bisa diharapkan penuh ya. Iya, benar. Jadi justru ini saatnya kita gitu kan. Ya sebagai insan ya atau insan Nusantara masyarakat yang ada di Indonesia untuk ya berperan aktif gitu kan. Mungkin ya sekarang pandemi ini kan banyak sekali dampaknya gitu kan. Dari mulai pekerjaan gitu kan. Kemudian jumlah kepala keluarga yang pada akhirnya meninggal. Bagaimana ya seorang ibunya, anaknya gitu kan. Ya selain itu juga dari segi apa ya bantuan untuk UMKM dan lain sebagainya mungkin ya saatnya kita untuk kembali kepada cara-cara tradisional mungkin ya ya belanja ya mohon maaf kembali ke warung tetangga gitu kan. Iya. Sekalian membantu ya Mas ya gitu ya. Benar banget gitu kan. Ya kalau ada teman yang pintar masak atau biasa jualan kue atau apa ya memang saatnya untuk dibantu diborong gitu kan. Kalau ada teman yang punya channel YouTube harap di subscribe gitu ya. Oke baik teman-teman semua, saya Riki Abdurrahman Hafiz dari Aksi Insan Nusantara mengajak untuk sama-sama mensubscribe akun channel Kak Cut Novita Srikandi. Ya, selain teman-teman akan melihat berbagai macam narasumber yang membahas beragam juga teman-teman akan disajikan supaya bisa menjalani pola hidup sehat melalui makanan-makanan yang bergizi, sehat 4 sehat 5 sempurna. Oke, terima kasih sekali Mas Riki. Sehat selalu ya. Mudah-mudahan apa yang dikerjakan bermanfaat buat orang banyak. Dilancarkan pekerjaan dan kegiatan aktivis relawannya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Mbak, terima kasih banyak.